Mas Hari, aku mari oleh 60 juta. Asli loh. Tekan ndi Mas? Oh, aku oleh hadiah. Kamu mendapatkan 60 juta. Oh, awalnya gak percaya aku Mas. Sampai di video call. Artis loh masih ngomong Mas, asli. Sama siapa yang video call? Yang nipu. Yang nipu? Emang tipuan itu Mas? Loh iya, loh saya tuh dengar kabar kok. Mantan wakil wali kota Surabaya dibujuki Pemkot. Apik. Asli. Ngaku-ngaku Pemkot loh. Wah, ini sekarang Mas, masalah. Makanya awake ketemu mantan wakil wali kota Surabaya, mantan redaktur. Tapi sejelas Pak Arif, ini ada lagi sengaja aku baru dihapusi sama anak-anak nih. Ayo Pak Suko kita ke masjid. Ternyata loh, Sami ini masjid dibelok nih, neng ngopi bareng. Arif, ngerutuk Pak Arif ceritanya. Jadi kadang cerita harus begitu. Gen Z itu punya apa ya, kepandian ya untuk membujuki para kami tua. Soalnya satu Mas, waktu mereka itu susah untuk kita dapatkan. Ya lek terus. Ya lek ngomong bujui, memang bener aku barusan kebuju. Ceritanya gimana itu? Teman-teman ngopi bareng Edi ini kita alhamdulillah sama Pak Suko Widodo. Sudah tahu lah beliaunya ya, pokoknya yang di uner-uner itu sama beliaunya adalah wakil wali kota yang baru saja dibujuki Pemkot ini. Karena penasaran kan? Ya apa ceritanya? Biar cerita. Ini ceritanya. Bulan ini saya 2 kali dapat telepon dari Pemkot atau mengaku orang pemerintah kota Surabaya. Apa jare? Dia ngomong like ini. Betul, ini Pak Arif Afandi. DRS Arif Afandi SHE MSI sesuai KTP. Ini KTP. Padahal dokter. Apa lu? Iya. Oke. Langsung iya. Dengan gelarnya G. Dengan mengatakan begitu. Apa betul saya bicara dengan Pak DRS Haji Arif Afandi MSI? Iya betul. Saya sih sebetulnya nggak pernah kalau ada telepon masuk gitu kan nggak pernah saya terima kalau itu tidak tahu. Tidak kenal atau tidak masuk dalam phone book. Ini dilalah kok tak terima. Begitu tak terima, dia bilang, Pak Arif, ini saya dari pemerintah kota Surabaya, bagian informasi dan kehumasan Dispenduk Capil. Ya kan? Ada apa? Meyakinkan pendudukan. Ini kami ada program sosialisasi pembaruan identitas kependudukan digital. Detail toh? Iya. Itu memang ada. Meyakinkan, ya. Memang ada. IKD itu ada gitu kan. Loh, sosialisasinya di mana? Di Kecamatan Tenggilis. Nah, dasar aku itu lugu. Lucu. Like wong politik lugu itu lucu tur goblok. Ini lawan politisi kalau lugu itu jenenge lucu tergoblok. Nah, tak tanggapi. Loh, aku baru saja telepon ketemu Pak Camat kok nggak cerita. Iya, karena ini kita yang ngurus, gitu kan? Loh, mestinya aku tahu ya kalau ada program seperti itu. Padahal saya dulu mantan wawali loh. Aku akhirnya ngaku. Masa nggak ngerti aku gitu-gitu. Ini karena itu Pak, ini sosialisasi. Jadi kalau Bapak wawali, ini wali kota aja jadi subjek, jadi objek sosialisasi. Kewanen kan di sini. Offset gimana? Kewanen. Tapi akhirnya tak ikuti terus. Ya dia kemudian minta nomor KTP, tapi nggak tak kasih lah. Tak olor-olor terus. Jangan sampai kemudian aku ngerti lah ini Mesti ada pendapatnya. Meskipun kebetulan saya juga sedang mengurus pembaruan KTP. Nah, kenapa saya mengurus pembaruan KTP? Karena saya ingin diganti. Aku ini agak risih. Namaku di KTP itu ada gelarnya yang deret-deret itu mau tak ilangin. Sekarang KTP ku anyar tanpa gelar, hanya Arif Afandi. Nah, masa kuliah dong Pak akhirnya. Padahal banyak orang gelarnya lebih panjang dari namanya. Nah,
Dari situ, wah ini penipuan. Akhirnya setelah lama-lama dia diputus sendiri karena mungkin sadar ini tidak kena dihapusin, tidak kena dibujuki. Tukang bujuk dibujuki. Tadi pagi lagi. Duh. Itu seneng. Cewek apa cowok yang nelpon itu? Cowok. Cowok ya. Cowok kayak gitu. Jadi nada suaranya itu kayak rame di kantor gitu. Dia nelpon saya persis seperti yang kemarin itu, tapi orangnya kayaknya lain, gitu kan. Dia bilang, "Pak, ini kita ada program sosialisasi gitu. Kita minta Bapak datang ke Jalan Tunjungan nomor 1. Itu kan kantornya Dispenduk Capil. Dispenduk Capil. Iya kan? Berarti. Ya sudah. Oh gitu ya. Kapan itu? Nanti jadwalnya. Waduh. Saya lagi mengurus juga ini pembaruan KTP gitu. Tapi aku pengen tahu kalau di situ bisa ketemu Pak Kadis Penduk Capilnya. Siapanya Pak? Ya, bisa. Siapa sih sekarang di Penduk Capilnya? Aku bilang gitu. Ya. Dia nggak jawab lama, tapi terus kemudian ditutup gitu. Jadi Pak Wali ya situ. Jadi ini ceritanya mantan Pak Wali dibujuki Pemkot Surabaya soal KTP. Nah, kira-kira kesimpulannya apa Pak Arif dengan peristiwa itu? Menurut saya ada hal yang salah ini, ya kan? Satu, pertama, bagaimana kemudian data saya bisa bocor. Ketika dia menyebut nama, gelar dan sebagainya, itu kan berarti mereka dapat sumber kan. Padahal kalau dia lihat di search Google gitu, mungkin saya lebih banyak menulis pakai tanpa gelar dan sebagainya. Nah, karena itu menurut saya ini harus menjadi perhatian serius, baik oleh pemerintah kota, kemudian oleh pemerintah pusat, mengenai bagaimana menjaga data warga, gitu loh. Jangan sampai kemudian digunakan ini. Kalau ini orang biasa kan pasti ketika awal PP-nya itu, picture-nya itu pakai korpri, gagah, apa lah. Baju keki biasa. Ngomongnya aja silakan datang ke kecamatan. Yo percaya. Iya. Ya, dia artinya memanfaatkan kekosongan informasi publik ya. Itu artinya mungkin ya, mohon maaf, lembaga pemerintah juga harus aktif melakukan penyediaan informasi bagi masyarakat. Ya. Dan mungkin harus aktif. Ya, begitu ada kasus begini, tapi ini kan sudah menjadi kasus nasional. Ya, artinya tidak hanya saya. Wali kota Jakarta Utara Barat itu ya pernah begitu kan? Ya, wali kota aja dibujui. Nah, tinggal ekonomi, tukang bujuk loro ini. Kalau dulu modusnya lain, Pak yo. Kalau dulu biasanya modusnya video call, terus kalau kita angkat, kita nonton, dia joget-joget nih. Kayak pakai baju-baju terbuka gitu kan. Itu bisa lihat, kan bisa direkam di screenshot buat ngancam ini, ayo buat pemerasan, ayo ini nonton apa ya gitu. Tapi Mas, informasinya ya, ini ya aku cuma kurung-kurung tok. Itu katanya dikerjakan dari balik jeruji. Yang mana itu? Yang penipuan. Yang video call yang terbuka itu ya. Nah, artinya bahwa digital ini kita ini sudah demikian akrab, tapi cara berperilaku digital juga ngeri juga kan. Teknologinya oke, tapi nih kelakuannya kan penipuan tetap ada di mana-mana. Sekarang malah lebih parah lagi. Sekarang ada AI yang live, jadi kita langsung diubah filter wajah kita semua jadi presiden bisa sekarang itu. Oh iya. Ada kan yang sekarang langsung, itu? ya? Langsung. Jadi wajahnya Pak Jokowi. Pak Jokowi, mungkin Baim Wong. Yang sering tuh Baim Wong, Raffi Ahmad, Atta Halilintar ngasih giveaway. Pak Arif, kita kan belajar komunikasi dulu kan fungsi komunikasi adalah watch ya, untuk survive environment survival tadi ngontrol lingkungan ya. Dengan komunikasi neneng desa kan sapa sliwat kene kenal pora dan sebagainya. Nah biar namanya Mbah Bayan
Mbah Bayan itu kan ngawasi, melaporkan dan sebagainya. Nah, fungsi komunikasi itu kan dari zaman dulu sampai sekarang kan harusnya ada. Nah, arep dadi manten kan mesti lamaran, dikenali tanggane, mengenalkan publikasi dan sebagainya. Nah, saiki kenapa kok tidak bernilai istilah saya? Kenapa? Karena mungkin sebetulnya lebih kepada bagaimana informasi itu menyebar kan. Ya. Nah, medium untuk penyebarannya itu yang menjadikan antara lain komunikasi itu menjadi tidak bernilai atau bisa diselewengkan. Ya, Karena itu hukumnya bisa memang, menjadi fake, bisa Ya. menjadi Hoax, bisa hoax distribusi, dan ya. lain sebagainya seperti itu. Itu lebih kepada mediumnya itu. Jadi menurut saya ya revolusi teknologi terutama digital ini ada dua sisi. Satu sisi yang baik, sisi malaikat. Oh, setuju. Yang satu Iblis. sisi setan. Betul. Ya kan? Nah, kalau malaikat bagaimana digital itu memberikan makna, manfaat kepada publik. Contohnya begini. Nepal, Pak. Oh langsung sampean gorong skill siji loro langsung ulti. Gak oleh ngono iku. Di rungokne iki penting sih. Setelah itu baru Nepal ya. Contohnya Nepal. Sampai Nepal lho mari gini. Intinya begini juga lah. Orang kan dulu wah ada medsos, ada fake, ada hoax. Tapi kemudian medsos itu kemudian melahirkan jenis kepemimpinan baru yang menurut saya disebut dengan influencer. Ya. Oh, oke. Apapun ketika saluran-saluran politik yang resmi buntu, ini jadi Solusi. baru, jadi instrumen baru Instrumen baru. sebagai lembaga baru. Contohnya di kita aja lah, harus diakui bahwa gerakan yang murni loh ya, bukan yang ditunggangin. Bukan yang Gerakan buzzer RT. awal di Agustus itu, yang tanggal 25 atau apa itu, Awal itu murni digerakkan oleh para influencer yang melihat bangsa ini harus diselamatkan. Ya kan? Betul. Jadi dan bayangin dari hanya beberapa influencer tanpa punya kepentingan akan jabatan, Spontan. rata-rata influencernya wis sugih-sugih, bisa punya Porsche, punya apa gitu kan, dari ekonomi baru, ekonomi digital yang dia dapatkan, apakah dari kripto, dari apa, mereka udah nggak butuh duit, mereka butuhnya orang-orang seperti ini adalah integritas, keadilan, transparansi. Nah, Dia pengawas baru gitu. dan dalam waktu singkat dari berbagai influencer itu bisa merumuskan tuntutan 18 plus 17 plus 8. 17 plus 8 itu dirumuskan oleh para influencer Oke. dalam waktu singkat. Jadi digital Dan begitu kuatnya ya. Ini digital sebagai sisi malaikat. Bisa Ya, kan? membuat sesuatu gerakan perubahan istilahnya. Bisa mendorong adanya gerakan-gerakan perubahan. Ini harus direspon juga oleh para elit politik, para pemegang kekuasaan. Kalau kemudian para elit politik dan pemegang kekuasaan ini tidak sensitif terhadap tuntutan Gen Z yang dipimpin oleh para influencer itu, maka bisa terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, instability, seperti Nepal, seperti Filipina, ya, Australia juga gitu. Ya. Australia juga sempat sebegitu, gitu kan. Selain Nah, dinepalkan. tapi kemudian contohnya mereka melakukan kritik, mereka melakukan reformasi, tuntutan transformasi. Tapi kan mereka tidak ingin berkuasa. Ya. Iya kan? Poinnya di situ loh, Pak. Kok aneh? Padahal Harusnya itu kan hanya ada kalau orang di merit system ya, Nah. orang yang mengakui itu Gen Z. Kalau saya memang tidak berada di wilayah itu, saya enggak. Cuman saya mau bersuara. Oke. Cuman saya tidak pengen ke situ. Berarti iki ono gak transparan, kemudian muncul informasi itu dan Nepal itu melahirkan pemimpin baru namanya Susila Kaki. Beliau usianya 73 tahun
seorang ibu yang pernah jadi ketua Mahkamah Agung tapi dipecat oleh sebuah rezim. Pilihannya kok itu, Pak? Ya, karena itu yang dilihat kan integritas. Bukan soal usia ya? Yang dilihat value dari seseorang dari, itu. okay. Bukan usianya. Susila Gitu kan? Ya. Karena itu, dan bagaimana anak-anak ini mengenal figur yang punya value, punya karakter, punya integritas. Mereka kan juga dari Informasi, digital, ya. dari medsos. Iya kan? Milih loh, bahkan lewat Discord. Biasanya Discord kan untuk main game. Dan mereka punya sistem itu. Berarti kan dalam tanda kutip Gen Z itu sudah punya kemampuan untuk milih siapa yang tepat loh. Berarti Meskipun kan mereka modalnya hanya HP. Discord, ya kan? Tidak perlu. Bu Susila Kake kan dia nggak di medsos juga Enggak. Bukan yang influencer, Bukan orang influencer, mereka bukan buzzer, mereka bukan tokoh sosmed, gitu kan? Iya. Artinya legitimasi orang untuk mendapatkan kepercayaan itu, kalau lihat Nepal ini kan karakter, Otentik. bukan popularitas, Ya. iya kan? Lagi bukan popularitas tapi karakter, Integritas. dan itu harus otentik orangnya. Jadi nggak digawe-gawe. Bu Susila nggak seperti itu. dan Gen Z sadar bisa membedakan gitu. Ya. Ya, kan keren Pak. Tapi di Nepal, di Indonesia ya apa? Ya tanya kami tua dulu Pak. Tahu apa ya. Pokoknya sing resiko kayaknya wong tua ya Mas. Iya, mosok sing Ya, iya. kita kan ada contoh banyak juga ya di sini, misalnya tokoh-tokoh politik yang baru saja ya, misalnya yang populer karena media sosial. Misalnya Maksudnya populer yang diserang rumahnya diambil barangnya itu. Bukan. contohnya misalnya Gubernur Jabar, KDM, kemudian Wakil Wali Kota kita Cak Ji. Viral, keduanya Keduanya kan viral. Populer ya. Tapi apakah kemudian mereka nanti, oke, kalau KDM udah jadi gubernur, tapi kemudian apakah modal politik dari popularitasnya di medsos ini bisa mengantarkan mereka kekuasaannya sustain ya. dan legitimasinya awet? Kita nggak tahu. Ya tergantung Yaimin. Tuh apakah Ya ini tergantung Sahara. Lah ya itu harus saka Nepal neng Bandung Surabaya maro neng ini semua masalah komunikasi. Ya, langsung gak oleh multi terus sampe langsung multi loh Mas. Iku Mas. makanya kita datang ke Ketua Ikatan Sarjana Komunikasi dulu sempat. Kapan pemilihannya? Kayak milih. Masih baik. Jadi Pak Arif itu pernah jadi ketua alumni Gajah Mada Jawa Timur 2 periode. Saya kan mewakili. Asli. Asli. Berarti kita dorong untuk periode ketiga. Enggak, Oh, enggak. Pak Arif asli loh. Beliau itu lulus itu mendalami ilmu 10 tahun lagi. 10 tahun. Dalam Pak. S1. Satunya itu. Jauh sekali berarti. S1 10 tahun. Karena aku Tapi, nganggap ya. komunikasi itu angel 10 tahun. Tapi perlu dicatat, Mas Arif ini walaupun mahasiswa belum selesai tapi jadi pimpinan biro koran terbesar di Indonesia di sana. Jadi orang hasilnya orang kok tiba-tiba Jangan lihat 10 tahun. Anak sekarang 4 tahun nggak lulus wis gelisah. Tapi ya jak suwe-suwe. Sana wong tua sing ngragati. yang penting dari sekolah itu bukan ijazahnya, sinaune. Ini ijazah yang tetap butuh. Kembali Pak Suko, kita ngomong komunikasi deh. Komunikasi Nepal jelas ya. Medsos itu memang ruang yang kita sepakat bahwasanya Gen Z sudah bisa mulai memilih siapa yang tepat nih. Meskipun yang dipilih itu belum tentu harus influencer, harus apa. Kan komunikasi. Kalau kita ngomong lari ke Malang tadi kan komunikasi juga problemnya. Kok ngomong public speaking, ngomong komunikasi massa Pak. Komunikasi head to head. Karo tanggone. Atau malah head to head Pak komunikasi itu Bisa salah paham ya. sampai jadi Itu salah paham atau disalahpahamkan? Ternyata Pak Arif ya cerdas ya. Paham betul ternyata. saya kok mulai memahami kesalahan Pak. Pak ini piye Pak? Ceritaan ini komunikasi model apa Ya, atau ini? kalau saya belajar aja karena basic saya itu belajar Jawa ya. Jadi
sebuah masyarakat itu biasanya ada tata cara yang sudah tersusun rapi. Ketika kita bertetangga pasti teko terus nggak jajan, kenal nih satu persatu. Jadi terus ono pertemuan si masyarakat. Setiap tahun itu sebuah desa itu ada namanya rembuk desa, ada udar gelung. Udar gelung itu ada masalah itu ada. Tapi kan sejak kita pemerintahan modern itu kan hilang semua. Sudah banyak perumahan, Pak. di kota-kota itu. Ingat saya kan dulu pager di desa itu kan ya ngomong tanduran tok. Sekarang di kota-kota itu. Tapi kemarin kan kalau saya hanya sepintas saja ya, lihat kasusnya Yaimim sama Sahara itu kan lebih ada memang apa namanya drama mendisinformasi gitu kan ya. Iya, betul. Misalnya Yaimim sampai kemudian jadi korban harus mundur dari dosen gitu-gitu ya. Iya, betul Pak. Tapi sekarang terakhir ada pernyataan dari Sarah juga menyatakan pernyataan. Sih bener sih. Minta maaf sudah apa. Ini yang benar itu tersanjung Pak sinetron. Jadi Jadi film apik ya, biasanya. Pak. Mari tungguin yang biasanya Yang kami sesalkan itu cuma begini Pak. Energi kita sebenarnya sedang sangat habis untuk melihat kasus yang di Sidoarjo. Benar. Lagi bersedih. Kok ya drama ini tuh kok ya ono Ya, terus gitu loh Pak. Gini, penyelesaian persoalan. Kalau dulu di dalam komunikasi lama itu saya saya misalnya seorang bapak geger karo anake, maka ada istilahnya Pak Le, Pak D, Pak O, saya kan itu. Jadi di pihak ketiga kan. Jadi ada negosiator yang menghubungkan itu. Fungsi media itu komunikasi mengkono iku. Jadi penyelesaian lembaga semacam. Saya kan Pak. Jadi curhatnya itu orang yang Pak D neng medsos. Itu yang kita sebut Pak Arif tadi ya ono setane juga kadang-kadang itu. Atau mungkin itu ya Pak setannya. Ya, kan nggak keputusan juga gitu. Kan cemen-cemen juga aku ya kadang-kadang generasi muda itu tak kayak itu gas Pak Arif. Jadi kasih tugas misalnya apa, nggak berita lah biasanya ada terus sampai video. Itu sing sama aja ngono. Ya Tuhan, dosen apa yang buat hidup saya menderita? Jadi menderita. Curhat di medsos. Jadi artinya apa? Kita kehilangan otentik di dalam komunikasi. Kasus Yaimim Sarah itu menurut saya ya tidak otentik menurut saya. Ada sesuatu yang di situ. Itu karena apa? Ya orang tidak ya kurang harmoni kurang ikhlas ya kayaknya. Tapi ngapain disinetronkan mereka ini? Kan ono sing apa nek geger padu ki iso diselesaikan setengah kamar, terus karo Pak Lek cukup, karo Pak Kanituwone, tidak harus sampai saya ini nggak cukup Pak. Kok Jakarta, Bandung. Nah, tapi kan ini kan ada nilai muatan kapitalisme Nah, di dalam ini kapital. Oh, ya jelas nodas kapital. Kapital itu gak Ada. Awas, jangan baca buku aneh-aneh. Oh, maaf. Nanti Tangkap. tangkap saya. Ampun. Ya tapi kan kalau kita menggunakan pandangan kapital, artinya kan Yaimim dan juga Sahara kasusnya ini kan sangat seksi untuk diangkat. Enggak gini sebetulnya yang saya mungkin pertanyaan. Tapi ini bukan sebagai mantan wali kota, ini adalah mantan pimpinan redaksi koran. Nah, sekarang gini. Enggak satu aja yang saya sampai sekarang belum bisa berpikir. Oke, kalau secara sepintas saya baca misalnya kehadiran Gubernur Jabar dan kehadiran Cak Ci sampai di Malang itu sebagai apa? Tokoh medsos atau sebagai apa? Apa dia hadir sebagai sesepuh tadi atau apa? Kok segitunya? Segitunya? Ya sebagai influencer, wong ada uangnya kok. Numpang viral. Aduh. Pansos. Iya. Jangan ngomong siapa. Motifnya masa hanya sekedar monetisasi di YouTube-nya, di medsosnya. Masa sih harus membuang energi sebesar itu hanya untuk itu? Atau kemudian ada dua. Ya sudah, ini menumpangin viral untuk menjaga survival image dari seorang influencer ya, kita ngelihatnya sebagai influencer. Cara berpikir influencer itu gimana? Saya penting ngetop mulai. Iya. Kalau saya nggak begitu Pak.
Habis saya viral ya saya bikin lagu, saya jualan baju, kan sudah viral saya. Iya, Pasti produk saya lagu. Kapital tadi. Iya. Karena kalau kita menggunakan sisi kapital ya, apa yang ramai ya pasti kita datang ke sana. Selama di situ ada crowd, pasti kita akan datang ke sana. Pada akhirnya saya harus mengatakan ini Pak Arif, tampaknya memang kita mengalami kekeringan, kehilangan panutan. Ketika tadi influencer menjadi pengambil keputusan, kadang-kadang ada influencer yang dia suaranya banyak tapi tidak ada moral, hanya kapital. Nah, terus gini kan hidup itu kan enggak. Ya, rasanya ketika revolusi digital ini kemudian medsos menjadi dalam tanda kutip panglima itu ada problem yang hilang, apa yang disebut dengan wisdom. Kalau dulu dalam jurnalistik itu kan yang namanya berita itu ada yang layak berita, jadi misalnya prominen, penting, jumlah banyak, itu layak berita. Tapi layak berita itu kan belum tentu layak muat. News value namanya. News value itu belum tentu punya nilai layak muat. Layak muat. Karena itulah di dalam filter media, lembaga media dulu ada redaktur, ada pimret. Mereka ini tugasnya lebih kepada menyaring informasi, menyaring berita yang layak berita itu sebelum jadi layak muat atau tidak. Karena itu ruangnya lebih ke wisdom. Misalnya kalau saya muat ini akan bisa menimbulkan konflik, maka kemudian tidak dimuat. Nah, sekarang filter itu tidak ada. Yang ada adalah mekanik algoritma. Homeless media. Nah, produksi langsung dikirim tanpa sensor dan sebagainya itu. Nah, kalau saya sih ya tugasnya Pak Suko, tugasnya sampean bagaimana meningkatkan literasi publik untuk kemudian self wisdom. Jadi self wisdom dalam menerima informasi, bukan wisdom dalam menyebarkan informasi. Nah, saya dua-duanya. Tugasnya Pak Arif apa sekarang? Ya aku guyon aja. Lugu mau ya. Tapi perkara sing saiki keadaan kan ya makanan buah tadi bi, ceritanya bi, pertanyaan bi. Oh, aduh. Nah, ini cocok lah Pak Arif senengane makan buah itu. Iya. Ya Pak Arif pernah di tahun 2025 ini pernah makan rambutan apa? Nggak pernah. Nggak pernah. Pak Suko? Durian pernah. Rambutan, duren. Pertanyaan rambutan, jawabannya duren. Harus jadi influencer itu. Iya, beda. Saya nggak pernah tahun ini. Iya, memang nggak pernah, Mas. Kenapa ya, Mas? Nggak tahu juga, Mas. Nggak ada yang panen, Mas. Kalau sih panen? Berarti aneh ya? Aneh ini. Apa artinya? Yang menurut saya itu ada siklus yang Pak, berubah Pak, yang pasti. Ini sadar nggak sadar ya. Kalau makanan yang biasanya dijaga ono, saya gak ono itu, aduh, something wrong. Artinya mungkin ada paceklik. Mungkin ya. Rambutan ya. Itu salah satunya dasarnya rambutan. Tapi rambutan dia tanya Pak Arif beli tahu yang tahu. Oh, juragan rambutan. Gimana pun tugas kami tua itu memang berat. Kita tahu tugasnya beliau itu berat. Yang masalah siji saiki. Iya. Ngopi bareng sing enak iki nang ndi? Ya nang Barat Jawa. Oh, nang Barat Jawa. Tapi perkara paceklik iki nek golek duren ono tapi saka Thailand. Iya ta. Iya ta. Betul. Asli, saya setuju. Nek rambutan saka Blitar. Saya pengen ono. Iku. Paceklik. Lihat dino ngombe kopi bareng. Ya, besok kita bahas itu. Bahas paceklik. Tapi yang paling penting ya, Mas, yang paling penting adalah lek ono masalah apa wis ngopi bareng ae. Ya kudu ngopi bareng. Lek ono apa-apa ngopi bareng. Ben gak salah paham. Ben gak salah paham. Ben gak dihapusi. Ben gak meme Sahara. Kan Sahara. Meme tempat Sahara itu gersang tandus. Tempat yang gersang dan tandus. Oh, itu jelas mungkin salah satu paceklik iku ning kono. Arape iku. Sing penting ngopi bareng ning ndi? Barat Jawa. Pak Arif aku orang bayar, pamit sih.